Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Kekaisaran Parthia. Kekaisaran Parthia adalah sebuah negara adidaya yang pernah berkuasa di Iran pada zaman klasik, tepatnya antara 247 sebelum Masehi, 224 Masehi. Kekaisaran ini didirikan oleh kepala suku Parni yang bernama Arsak di Parthia, daerah timur laut Iran. Pada masa jayaannya, kekuasaan Kekaisaran Parthia pernah membentang dari sekitar Mediterania hingga ke Cina. Selain itu, karena letaknya yang berada di jalur sutra, kekaisaran ini pernah menjadi salah satu pusat kegiatan perdagangan internasional. Pendiri Kekaisaran Parthia, Arsak pertama adalah kepala suku Parni, salah satu suku nomaden dari Asia Tengah. Pada pertengahan abad ketiga sebelum Masehi, mereka mulai menetap di Parthia, setelah mengalahkan penguasa lokal. Sejak saat itu, semakin banyak suku Parni berdatangan dan bercampur dengan penduduk lokal. Kedatangan suku Parni membuat orang-orang Seleukia marah dan terjadilah peperangan. Konflik tersebut kemudian diakhiri dengan perjanjian damai, di mana bangsa Parni wajib membayar upeti kepada Seleukia. Namun, hal itu tidak berlangsung lama, karena kerajaan Seleukia runtuh karena berbagai pemberontakan. Setelah itu, Arsak pertama secara resmi sebelum Masehi mendeklarasikan berdirinya Kekaisaran Parthia pada 247 sebelum Masehi. Nama Parthia diambil dari nama wilayahnya, sedangkan bahasa-bahasa Aram, Yunani, Babel, dan bahasa Sogdia ditetapkan sebagai bahasa resmi sebelum Masehi Kekaisaran. Masa kejayaan Kekaisaran Parthia dapat diraih pada masa pemerintahan Mithridates pertama atau Mihdad pertama, yang berkuasa antara 171–138 sebelum Masehi. Pada masa Mithridates pertama, Parthia meluaskan wilayahnya dengan merebut Mesopotamia dan mengalahkan bangsa Romawi. Kekaisaran Parthi semakin terkenal ketika berhasil mengalahkan bangsa Romawi di bawah Jenderal Marcus Licinius Crassus. Puncak kejayaannya adalah saat wilayah kekuasaan Parthia terbentang dari utara Sungai Eufrat hingga Iran Timur. Selain ekspansi wilayah, kekaisaran ini mampu berkembang pesat karena berada di jalur sutra, yakni jalur perdagangan utama antara Romawi dengan Kekaisaran Han di Cina. Oleh karena itu, di Kekaisaran Parthia, juga terdapat berbagai macam kebudayaan yang berkembang, seperti kebudayaan Helenistik. Bukti perkembangan kebudayaan Parthia dapat dilihat dari cara berpakaian dari orang-orang Parthia yang khas. Diriwayatkan bahwa orang-orang Parthia mengenakan jaket, baju dengan lengan panjang atau pendek, ikat pinggang, celana panjang yang longgar, sabuk kaki, dan ikat kepala. Pakaian mereka terbuat dari bahan yang halus dan bercorak. Sedangkan kalangan bangsawan biasanya mengenakan tutup kepala, tunik, dan ikat pinggang. Sementara itu, kaum perempuan Parthia biasanya mengenakan jubah berlengan panjang, tunik, dan memakai berbagai perhiasan, seperti kalung, anting, gelang, dan tutup kepala yang ada hiasannya. Kemampuan Kekaisaran Parthia dalam perluasan wilayah dipengaruhi oleh kekuatan militernya yang sangat terkenal kehebatannya. Kunci Parthia dalam menaklukkan wilayah adalah penggunaan kuda dan busur yang unik dalam militernya. Mereka menempatkan pemanah dengan kuda tercepat dan dibantu oleh pasukan unta, yang memasok busur panah. Konon, pasukan pemanah Parthia memiliki ketangkasan dan mampu beradaptasi dengan berbagai strategi perang musuh. Parthia memiliki gaya berperang tabrak dan lari. Taktik ini dianggap sangat cocok untuk melawan pasukan yang terkonsentrasi. Selain itu, musuh yang hanya mengandalkan kavaleri tidak akan bisa menyerang, kecuali dalam jarak yang dekat. Meski Artabanus II berhasil menguasai sejumlah pemberontakan pada masa pemerintahannya, tetapi tekanan dari Romawi dan Kekaisaran Kushan telah di depan mata. Pada awal abad ketiga, militer Parthia telah kelelahan menghadapi bangsa Romawi. Bahkan pertanian dan peternakannya pun hancur, guna menghalau invasi yang datang. Kebijakan bumi hangus memang berhasil memukul mundur bangsa Romawi, tetapi harga kemenangannya adalah kemiskinan penduduk. Selain invasi dari luar pemerintahan, kemunduran Kekaisaran Parthia juga disebabkan oleh konflik internal kerajaan. Kekaisaran Parthia runtuh setelah raja terakhirnya, Artabanus IV, dibunuh oleh para pemberontak. Setelah itu, Ardashir pertama mendirikan Kekaisaran Sasania, yang mampu bertahan hingga ditaklukkan tentara Islam pada abad ke-7.
Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.